Shalom adik-adik sekolah minggu kami kasih karunia Megar Alam 5 September 2021 dengan tema 4 jagoan iman bersama Kak Agus dan juga Kak Renita dan Kak Fitri. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Kak Renita. Iya, bagaimana kabar adik-adik semua? Luar biasa ya, sehat semua, luar biasa adik-adik yang terkasih. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Adik-adik sudah siap? Siap dong. Iya, Kak Rinta sudah siap ya? Siap. Iya, adik-adik semua kita tetap semangat ya. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Iya, kita mulai ibadah sekolah minggunya. Adik-adik semua bangkit berdiri. Iya, bangkit berdiri semuanya, jangan ada yang duduk ya. Kita harus siap, kita harus fokus untuk kita sekolah minggu hari ini. Adik-adik terkasih, kita mau sama-sama berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah ini. Sikap berdoa gimana adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kuasa-Mu dan kasih-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami semua boleh terberkati oleh setiap puji-pujian, oleh setiap firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hidup, anak-anak Tuhan yang punya terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu semuanya, sudah siap kita mau ibadah sekolah minggu? Iya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sebelumnya Kakak Fitri mau tanya, adik-adik siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Kak Renita? Cinta Tuhan Yesus. Semuanya cinta Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Bersama-sama adik-adik ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik ya, kami kata-katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, dengan lebih sungguh lagi adik-adik, kita mau katakan kita cinta Tuhan Yesus selamanya. Dengan sungguh adik-adik, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya
sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Iya, adik-adik yang terkasih, luar biasa pujian yang sungguh indah ya Kak Renita ya. Kita mau sama-sama cinta sama Tuhan Yesus. Oke adik yang terkasih, tetap semangat ya, jangan ada yang duduk dulu dong. Kita mau memuji Tuhan, mars sekolah minggu. Adik-adik semua tetap semangat ya, mars sekolah minggu. Dengan gerakan ya adik-adik ya, ikuti Kak Renita dan Kak Fitri. Sekolah minggu gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira. Datang ke rumah Tuhan, dengar firman-Nya. Sekolah minggu gereja Metodis Indonesia, hormati orang tua, sayangi dia, dengarkan nasihatnya, jadi mahkota. Sekolah minggu gereja Metodis Indonesia, cinta pada sesama, manis sikapnya, pancarkan terang sorga bagi dunia. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan adik-adik. Ya, tetap semangat adik-adik. Jangan ada yang duduk dulu. Ya, masih tetap semangat kan? Ya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan dari terbit matahari. Ya, dengan semangat adik-adik ya. Dengan tepuk tangan adik-adik. Dari terbit matahari, terbit matahari, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dengan penuh semangat adik-adik ya, jangan malu-malu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangan adik-adik. Puji, lebih semangat lagi. Tuhan, puji Tuhan.
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Iya, adik-adik, tepuk tangan dulu yuk. Iya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, kita sebentar lagi akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik persiapkan, nanti bisa dikumpulkan di gereja dengan baik. Adik-adik, kita sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian Saya Bukan Pasukan Berjalan. Semangat ya adik-adik ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik masih tetap semangat ya. Semangat. Iya dong. Kak Fitri juga masih semangat? Semangat Ya, dong. pasti. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Agus. Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh ya mendengarkan firman Tuhan. Nanti buka Alkitabnya. Sebelumnya kita angkat pujian kita, lagunya Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini tetap semangat, tetap bersuka cita ya. Sekalipun di tengah pandemi Covid yang masih terus ada ya, tetapi kita tetap bersyukur kita dapat beribadah walaupun masih secara online. Kali ini kita akan menyiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau sebab Engkau selalu baik. Hari ini kami mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar mengerti, memahami, menerima firman itu, menyimpan dalam hati kami, merenungkan siang dan malam, dan melakukan sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, nah adik-adik, kali ini ceritanya adalah tentang 4 orang jagoan iman. Siapakah jagoan-jagoan iman yang Kak Agus maksudkan? Kita baca dulu yuk. Silakan dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-60. Kita baca ya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ya, selain dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 hingga ayat 60 ini, kita juga akan buka dari Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-30. Ya. Dalam Daniel pasal 3 ayat 1 hingga ayat 30, Kak Agus nggak akan bacakan, tapi adik-adik silahkan buka di rumah. Nah, dari cerita yang kita baca di firman Tuhan tadi adalah tentang seorang yang bernama Stefanus. Siapakah Stefanus? Stefanus adalah anak Tuhan yang memberitakan
tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika dia memberitakan banyak orang bertobat, ada juga orang-orang yang tidak suka, tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Stefanus. Sehingga mereka merancangkan, memfitnah, akhirnya Stefanus ini dinyatakan bersalah dan harus dihukum. Dihukum di mana? Dia dihukum di depan mahkamah pada waktu itu. Lalu orang-orang melempari dia dengan batu. Ya, melempari dia dengan batu dan sampai akhirnya dia mati. Tapi ada yang luar biasa. Ketika Stefanus dilempar, diseret dan mau dilempar batu, dia melihat langit terbuka dan Yesus Kristus anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu dia juga bisa berdoa, ya Bapa, jangankanlah tanggungan dosa mereka ini, tetapi ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu kalau kita melihat satu lagi kisah tentang 3 orang hebat, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasal 10. Pasal ketiga maksud Kak Agus ya. Adik-adik bisa buka Alkitabnya. Di situ Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar, yang tingginya itu 60 hasta dengan lebarnya 6 hasta. Lalu dibuatlah pengumuman, setiap orang harus menyembah patung ini. Ya. Dan siapa yang tidak mau menyembah patung ini, dia akan dihukum, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ketika semua orang sudah mendengar berita itu, pengumuman itu, lalu semua melakukan hal itu. Mereka sujud menyembah kepada patung itu. Tetapi ada 3 orang yang tidak mau. Dia adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu ketika didapati Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ditangkap. Lalu dihadapkan kepada raja. Raja, inilah orang-orang yang tidak mau menyembah kepada engkau. Lalu Raja Nebukadnezar berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, lakukanlah, sembahlah patung itu, maka aku akan melepaskan engkau dari hukuman. Tetapi apa jawabannya? Jawaban ketiga orang ini, mereka, Allahku akan melepaskan aku. Tetapi sekalipun Allahku tidak melepaskan aku tidak akan menyembah patung itu ya Raja. Wah, begitu mendengar jawaban dari ketiga orang ini, maka Nebukadnezar menjadi marah. Lalu dia suruh para pasukannya lebih panas lagi, buat perapian itu lebih panas lagi sampai 7 kali lipat. Kalau misalnya dari suhunya 200 derajat, kalau 7 kali bisa menjadi panasnya 1400 derajat. Lebih panas sampai yang akan memasukkan Sadrak, Mesak, Abednego pun terbakar, mati terbakar. Padahal mereka tidak masuk. Lalu mendengar itu Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat. Setelah diikat, ya dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Yang melemparkannya ikut mati. Lalu ketika dilihat, bukankah tadi, kata raja ini, bukankah tadi yang kita masukkan 3 orang? Kenapa sekarang ada 4 orang? Lalu setelah itu, mereka di dalam api itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Lalu dipanggillah ketiga ini, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Setelah mereka keluar, dilihat nggak? Rambutnya saja tidak ada yang terbakar. Bahkan bau api pun tidak ada. Wow. Saat itulah Raja Nebukadnezar mengatakan, semua orang harus menghormati Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego justru dianugerahi jabatan yang baru. Oh, nah kali ini 4 orang sudah menunjukkan kehebatan mereka dalam hal iman. Mereka adalah jagoan-jagoan iman adik-adik. Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego sekalipun dihadapkan dengan hukuman mau dibakar, dia tetap mengatakan bahwa dia tidak mau menyembah patung. Dia hanya mau menyembah Allah yang hidup. Dan akhirnya Tuhan menolong. Lalu juga dengan Stefanus, sekalipun dihancam hukuman dilempar batu sampai mati, dirajam batu sampai mati,
Dia tetap mau melayani Tuhan. Dia tidak mau beralih. Dia tidak mau berpaling. Dia tidak mau mengingkari imannya. Walaupun akhirnya berbeda. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami pertolongan Tuhan. Dia diselamatkan, tidak terbakar. Tetapi Stefanus harus mengalami kematian. Tetapi dari dua pahlawan iman ini, mereka menyatakan, menunjukkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Apa akibat dari apa yang dilakukan keempat orang ini? Akibat dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, nama Allah dipermuliakan. Tadi Raja ngomong apa? Raja ngomong setiap orang harus menghormati Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu setelah kematian Stefanus, apa yang terjadi? Ada seorang penginjil luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan luar biasa, yaitu Rasul Tuhan Yesus yang luar biasa, yang bertobat dan menjadi pelayan Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Paulus. Jadi adik-adik, itulah bukti ketangguhan, kehebatan pahlawan-pahlawan iman. Sama dengan kita adik-adik, kita juga harus memiliki iman seperti mereka. Sekalipun ada tantangan berat, sekalipun ada kesusahan, kesukaran yang harus kita hadapi, jangan pernah tinggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Ada banyak adik-adik tantangan sekarang ini, ya. Tetapi kita harus tetap kuat. Contohnya hari ini, sekalipun COVID-19, karena iman kita, cinta kita kepada Tuhan, kita tetap mau sungguh-sungguh beribadah kepadanya, sekalipun secara online. Walaupun secara online, adik-adik di rumah tetap ikuti seperti ibadah biasanya. Rapi, tertib, ya. Dengan sikap sungguh-sungguh, ikuti dari awal sampai akhir. Itulah pahlawan iman masa kini. Adik-adik di rumah juga pahlawan-pahlawan iman yang akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ya. Demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini. Kami mau menjadi pahlawan-pahlawan iman yang kokoh iman kami. Ketika menghadapi tantangan apapun, kami tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari adik-adik yang terkasih, adik-adik semua boleh duduk ya. Ya, sebelum sama-sama berdoa, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, Kakak Fitri akan pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga para orang tua. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, kami menunaikan doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati mereka di dalam mereka beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus tetap memberikan mereka sukacita, tetap memberikan mereka hati untuk mereka boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan untuk kami tetap bersyukur, sehingga Tuhan kami boleh melakukan setiap perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin mereka di dalam lemah tubuh Tuhan, dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter dan segala dokter. Tuhan sang penyembuh kami. Tuhan Yesus yang baik, lewat setiap obat-obatan yang boleh kami minum, setiap makanan-makanan juga yang boleh kami konsumsi, biarlah itu menjadi saluran kesembuhan kami. Tuhan Yesus, lawat setiap teman-teman kami yang mereka dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk di dalam program pendidikan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini juga Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar secara tatap muka terbatas. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa bahwa di dalam kesempatan ini Tuhan kami tetap turut di dalam kehendak Tuhan untuk kami boleh senantiasa fokus di dalam sekolah kami Tuhan. Biarlah Tuhan pengadaan sekolah tatap muka ini Tuhan secara terbatas tidak mengurangi sukacita kami. Tuhan tetap memberikan kami kepintaran, Tuhan tetap memberikan kami ketekunan untuk kami boleh belajar.
Biarlah Tuhan rasa syukur kami ini, rasa hormat kami ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap seru doa kami ini Tuhan Engkau dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak sekolah minggu yang rindu untuk mereka boleh bersama-sama teman-teman mereka bersekolah seperti biasa, Tuhan sudah dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk vaksinasi yang juga boleh saat ini terlaksana untuk anak usia 12 tahun ke atas. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan melalui vaksinasi ini Tuhan, anak-anak Tuhan juga boleh tetap di dalam kesehatan mereka boleh kuat, mereka boleh senantiasa tetap menjaga kesehatan mereka. Melalui vaksinasi ini juga Tuhan, mereka anak-anak sekolah minggu juga boleh sadar bahwasanya kesehatan yang hanya daripada Tuhan itu sungguh nyata Tuhan, dan itu boleh kami syukuri Tuhan atas kehendak yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk minggu sekolah minggu yang akan kami adakan tanggal 19 September ini Tuhan. Biarlah Tuhan rencana kami ini juga rencana Tuhan. Engkau memberkati setiap persiapan kami. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu boleh belajar melayani Tuhan, boleh senantiasa tunduk di dalam pelayanan Tuhan. Mereka boleh ikut serta sungguh-sungguh bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sudah terpilih boleh melayani Tuhan. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh di dalam pelayanan ini Tuhan. Mereka boleh belajar akan kehendak Tuhan, akan perintah Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hingga sampai di tanggal 19 kami boleh mengadakan minggu sekolah minggu dengan tertib, dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan akan terjadi dalam hidup kami, bahwa kuasa Tuhan, rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik untuk kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur juga Tuhan bahwa kami tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan kuat. Kami percaya Tuhan melindungi kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu dekat kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan setiap bangsa dan negara kami yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu pandemi ini boleh musnah dari muka bumi ini, boleh hilang dari muka bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh doa anak-anak sekolah minggu juga Tuhan dengar Tuhan. Engkau musnahkan setiap virus-virus yang ada di dunia ini Tuhan, terkhusus pandemi yang sangat merajalela ini Tuhan. Kami tidak khawatir Tuhan, sebab Tuhan selalu beserta dengan kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami untuk kami selalu bersyukur, ajari kami untuk tetap setia kepada Tuhan, tunduk dalam hadirat Tuhan selalu, dekat kepada Tuhan. Melalui ibadah sekolah minggu ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh semakin hari, boleh semakin mengenal Tuhan, percaya akan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan yang tidak sempurna. Tuhan memberkati, Tuhan mendengar seluruh doa anak-anak sekolah minggu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga Tuhan akan menjawab seluruh doa kami ini tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan sama-sama berdoa, doa Bapa kami, kemudian Bapa terima kasih. Adik-adik semua kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
semua. Tetap semangat ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, dan Yesus memberkati.